Berjumpa kembali dalam program Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi antara pimpinan Pusat Persistri dengan Persis TV. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki beberapa hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan para pemirsa beserta seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio kita sudah hadir narasumber kita tercinta, yaitu Ibu Dr. Anda Husni Rofiqoh MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sehat kah? Alhamdulillah. Di sela-sela aktivitasnya. Insya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami untuk mengisi kajian kita di sore hari ini. Ibu Husni Rofiqoh merupakan seorang ibu dari 1 putri dan 3 orang putra, dan ternyata di usianya yang masih tampak fresh ini sudah punya cucu ya Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang cucu. Kemudian aktivitas beliau selain sebagai dakwah PP Persistri adalah sebagai ketua bidang dakwah PP Persistri masa jihad 2022 dan 2000 sampai 2027. Selain itu, beliau juga mengajar di pesantren ya. Baik, para pemirsa TV dimanapun berada, pada sore hari ini tema yang akan dibahas adalah mengenai Ramadan terbaik dan terindah. Ini tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Namun sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu beberapa pesan berikut. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali dalam program Ramadan Cinta Persistri. Baik para pemirsa rahimakumullah, tanpa membuang waktu yang lama lagi, langsung saja mari kita siapkan catatan, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah menyiapkan hati serta pendengaran kita untuk menyimak paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada Ibu Husni dipersilakan Bu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Ramadan Cinta Persistri. Bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat ya dimanapun Anda berada? Bagaimana kondisi ibadah di bulan Ramadannya? Apakah sudah ada yang bolong-bolong saumnya? Atau sudah ada yang bolong-bolong juga qiyamul lail atau tarawihnya? Ya. Tentu kalau bagi kaum ibu, bagi kita kaum perempuan, ada kemungkinan ya mereka pasti mengalami bolong ya, baik saum maupun qiyamul lail atau sholat tarawih. Kenapa? Karena ya kita sebagai perempuan memiliki fitrah ya untuk mengalami yang namanya menstruasi atau nifas, melahirkan anak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan setiap perempuan pasti pernah mengalami bolong-bolong di dalam ibadah saumnya ataupun ibadah sholat tarawihnya. Namun demikian, nah itu jangan menjadikan kita kaum wanita atau kaum perempuan berkecil hati ya, karena dan itu sudah menjadi kewajiban kita ya. Kemarin waktu-waktu yang sebelumnya sudah dibahas juga bagaimana menurut fikih
saum kewajiban bagi perempuan yang mengalami menstruasi ataupun nifas, itu kan mereka harus menggantinya ya. Di antaranya mereka harus menggantinya dengan mengqadha saum tersebut. Nah, masih ada selain kita membayar di lain waktu saum yang kita batal, tapi kalau qiyamul lailnya tidak bisa ya. Hanya mungkin di lain waktu kita menggantinya dengan sholat tahajud atau ya qiyamul Ramadan diganti dengan sholat tahajud. Nah, baik, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Mumpung ya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan yang setelah kita laksanakan beberapa hari ke belakang, bahkan beberapa hari ke depan ya, mudah-mudahan saum Ramadan kita tahun ini adalah merupakan saum Ramadan yang terbaik dan terindah ya. Nah, tentu ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa menjadikan saum Ramadan kita tahun ini adalah saum yang terbaik dan terindah. Yang pertama barangkali yang harus kita lakukan adalah atau kita perhatikan ya, adalah qiyamul lail. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa akan banyak nanti orang yang melaksanakan saum Ramadan, tapi mereka hanya merasakan haus dan lapar saja, dan mereka melaksanakan qiyamul Ramadan, tapi mereka hanya merasakan kantuk atau menahan kantuk saja. Artinya saum mereka atau qiyamul Ramadan mereka sia-sia ya. Nah, oleh karena itu di sini harus kita perhatikan qiyamul lail seperti apa ya yang harus kita kerjakan supaya menjadikan ini salah satu modal untuk menjadikan ibadah saum kita terbaik dan terindah ya. Nah, qiyamul lail itu istilah dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sholat malam. Ya, sebagaimana kita ketahui, sholat malam itu ada bermacam-macam. Jadi kita tidak menyebutkan langsung taraweh ya, tapi qiyamul lail karena ketiganya ini ada kemungkinan bisa dilaksanakan sekalipun di bulan Ramadan. Ya, yang pertama kita sebut taraweh ya, kemudian yang kedua kita sebut tahajud, dan yang ketiga qiyamul lail itu ada yang dinamakan witir ya. Nah itu. Nah, bagaimana ini qiyamul lail bisa menjadi salah satu bahan atau hal yang meningkatkan atau menjadikan ibadah saum kita terbaik dan terindah ya. Taraweh ya, taraweh atau qiyamul lail yang kita lakukan di bulan Ramadan itu namanya taraweh ya. Salat taraweh ini adalah salat yang dikerjakan di malam hari setelah salat Isya sebelum tidur ya. Sebanyak 11 rakaat. Baik dilakukannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam, atau mau dilaksanakannya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 4 kali, kemudian ditambah 3 rakaat ya. Yang penting jumlahnya 11 rakaat. Nah, saya bisa menyampaikan 11 rakaat di sini karena berdasarkan dalil ya yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah. Di sini Siti Aisyah menyatakan qalat Aisyatu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 raqatan yusolli arba'an fala tus'alu an hasnahunna wa tuluhunna summa yusolli arba'an fala tus'alu wala tas'alu an husnihunna wa tulihunna husnihunna wa tulihunna summa yusolli salasan, rawahul Bukhari wa Muslim. Siti Aisyah pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan atau di bulan lainnya melebihi 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Kamu jangan bertanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Kamu jangan bertanya tentang bagus dan panjangnya. Lalu beliau sholat lagi 3 rakaat. Kamu jangan itulah menjadi 11 rakaat ya. Nah, berdasarkan dalil ini barangkali yang selama ini kita pegang bahwa sholat taraweh itu adalah 11 rakaat ya, karena yang menyampaikannya
Siti Aisyah langsung, ya, berarti beliau itu kan istri Rasul yang senantiasa keseharian berdampingan atau menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, berarti ini kesohihannya dijamin, ya. Itu yang pertama, qiyamul lail. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tadarus Al-Qur'an, ya. Nah, ini sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil, ya. Nah, ayat ini menyatakan atau Rasulullah SAW seringkali di bulan Ramadan itu didatangi, ya, atau kedatangan malaikat Jibril, ya. Kemudian malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, Rasulullah mendengarkan, kemudian Rasulullah mengulanginya, ya. Malam berikutnya datang lagi malaikat Jibril, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Rasulullah mengulanginya. Nah, ini menunjukkan bahwa selepel Rasulullah SAW melaksanakan tadarus Al-Qur'an, ya, setiap bulan Ramadan atau di bulan Ramadan karena Quran turunnya di bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, ya? Selepel Nabi atau Rasul saja masih melaksanakan tadarus Al-Qur'an. Hanya mungkin bedanya kalau Rasulullah itu langsung dibimbing oleh malaikat Jibril, ya. Dibimbing oleh malaikat Jibril. Nah, ini sebagai contoh, ya, bagi kita umatnya bahwa di bulan Ramadan itu alangkah baiknya kalau kita lebih membanyakkan tadarus Al-Qur'an, ya. Walaupun kita dibimbing dengan sesama, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi Rasul atau sudah tidak turun lagi ayat, maka otomatis kita akan membaca atau tadarus Al-Qur'annya bersama-sama dengan yang lain, ya. Ini tiada lain tujuannya adalah supaya ibadah Ramadan tahun ini yang kita sedang laksanakan bisa lebih baik dan bisa lebih indah, ya. Nanti tadarus ini bisa dilakukan kapan saja, ya. Kita bisa nyicil apakah mau setiap ba'da sholat 1 halaman, ya, atau 2 halaman atau 5 halaman, itu terserah, ya, kesempatan barangkali, ya, kesempatan yang kita miliki, atau mungkin mau ditarget 1 juz, ya, setiap hari, silahkan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang bisa meningkatkan atau bisa menjadikan ibadah saum kita ini adalah lebih baik dan lebih indah, yaitu dengan berbagi, ya. Sehingga dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi, ya. Berbagi apa? Berbagi kebaikan tentunya, ya. Ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat muttafaq alaih An Ibni Abbasin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min ramadana fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengannya. Jibril menemuinya setiap malam Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya, Al-Qur'an Rasulullah SAW atau bacaan Al-Qur'an Rasulullah SAW. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus, ya. Nah, ini hadis ini menyatakan bahwa kedermawanan, ya, semangat berbagi atau kedermawanan Rasul itu kan sudah terkenal orang yang dermawan, ya. Bahkan ketika orang-orang berkurban hanya dengan 1 ekor, 2 ekor kambing, Rasulullah pada saat itu berkurban sampai 40 ekor kambing. Dan dinyatakan beliau menyembelihnya sendiri ketika kelelahan, yang terakhir entah beberapa ekor lagi, kemudian diserahkan kepada Ali, sahabat Ali, untuk menyelesaikan penyembelihan kurban tersebut. 40 ekor, ya.
Nah, kita bagaimana? Pejabat saja ya, kita yang kalau orang biasa-biasa ya wajar ya kurban dengan sesuai kemampuannya. Tapi orang-orang pembesar ya di kita, adakah yang mampu menandingi seperti Rasulullah SAW ya, berkurban dengan binatang yang begitu banyak. Padahal Rasulullah itu terkenal miskin ya. Rasulullah itu kalau tidur di di salah satu tarikh disebutkan beralaskan kulit ya, beralaskan dari kulit. Kemudian ketika bangun sampai kelihatan di punggungnya itu bekas batu, bukan bolong-bolong, dekok-dekok, apa misalnya dekok, ya ada bekas batu ya karena tidur di atas batu, kerikil-kerikil ya, kerikil-kerikil yang hanya dialasi dengan kulit binatang. Seperti itu kamar Rasulullah. Nah di zaman sekarang ada orang biasa sajalah, bukan pejabat. Kita ada yang tidur seperti itu beralaskan hanya kulit di atas lantai, berlantaikan pasir atau berlantaikan tanah. Jarang-jarang kayaknya ya zaman sekarang. Hampir tidak. Semiskin-miskinnya, semiskin-miskinnya orang zaman sekarang, mereka masih punya kasur waimah ya. Nah, tapi Rasulullah dengan kedermawanannya yang tinggi sampai pengorbanannya sampai seperti itu. Maka itu di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Apalagi kata Ibnu Abbas, jika di bulan Ramadan maka Rasulullah itu kedermawanannya semakin meningkat ya, semakin banyak gitu ya kedermawanannya. Nah, ini hadis ini menyatakan seperti itu. Bahkan hadis ini diakhiri ajwadu bil khairi minar rihil mursalati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Rasulullah itu lebih baik atau lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Apa maksudnya ini? Kok angin yang berhembus dikaitkan dengan kedermawanan Rasulullah? Jadi maksudnya begini, angin yang berhembus itu kan membawa kebaikan-kebaikan. Kita seringkali tidak memperhatikan ya. Hanya kita merasakan, aduh enak angin sepoi-sepoi, apalagi kalau kita sedang kepanasan. Ternyata hembusan angin itu membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Contoh saja ya, tadi selain kita menjadi yang sedang kepanasan menjadi enak, kemudian contoh lain misalnya dengan angin ternyata itu bisa melajukan ya kapal di lautan atau perahu di lautan. Kemudian dengan angin pepohonan itu bisa berbuah dengan cara dikawinkan oleh angin ya. Jadi butir-butir bibit-bibit buahnya atau persemaiannya itu melalui angin ya. Itu nah dibandingkan dengan angin, Rasulullah itu lebih banyak memberi manfaat atau lebih banyak memberi kebaikan. Dan kenapa disandingkan dengan angin? Angin itu kan berhembus dengan cepat ya. Angin itu berhembus dengan cepat. Nah, kebaikan Rasulullah pun seperti itu. Tidak pernah ditunda-tunda ya. Kalau mau berbuat kebaikan Rasulullah tidak pernah ditunda-tunda, sehingga dibandingkan dengan hembusan angin pun lebih cepat kebaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali di bulan Ramadan tahun ini atau sekarang ini, mari kita manfaatkan ya untuk meningkatkan kebaikan atau nilai lebih baik dan nilai lebih indah bagi ibadah Ramadan kita. Mari kita manfaatkan ya bulan Ramadan ini untuk berbagi kebaikan, baik itu melalui sedekah ya, zakat atau infak atau bahkan wakaf ya. Nah, biasanya di Jamiah Persatuan Islam Istri, setiap Ramadan kita khususnya bidang maliyah atau bidang sosial senantiasa menggelar yang namanya kegiatan atau program GAS Ramadan ya, gerakan sosial amal soleh Ramadan atau GAS Ramadan. Biasanya tidak hanya di tingkat pusat ya. Kalau di kita di Jamiah kita itu sudah merata di semua jenjang, biasanya serentak setiap Ramadan itu ada program seperti itu. Oleh karena itu mari ya para anggota ataupun simpatisan ya untuk memanfaatkan momen tersebut atau bulan Ramadan saat ini untuk berbagi ya, baik melalui sedekah, infak, zakat atau wakaf sekalipun. Nah, semacam kami pun di pimpinan pusat ya sampai hari ini masih terus membuka wakaf ya. Kalau ada yang mau wakaf itu kan tidak mesti dengan
bangunan atau tanah saja ya. Apapun bisa dijadikan sebagai barang wakaf selama barang tersebut atau yang diwakafkan tersebut bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh umum ya, bermanfaat bagi umat ya. Nah, itu barangkali yang bisa kita kerjakan. Jadi untuk bisa menjadikan saum kita lebih baik lagi, lebih indah lagi, mari kita sama-sama memanfaatkan momen Ramadan tahun sekarang untuk senantiasa jangan bolong-bolong lagi qiyamul lailnya ya. Kemudian yang kedua, tadarus Al-Qur'annya pun senantiasa kita laksanakan, dan yang ketiga, mari manfaatkan momen ini untuk berbagi kebaikan di antara sesama. Gitu ya Teh ya. Masya Allah ya, materi pada sore hari ini kembali mengingatkan kita semua untuk mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang akan membuat kita semakin mendekati insya Allah ya Teh derajat takwa gitu kan. Ya. Dan tadi tidak kalah perlunya untuk kita sama-sama mengingat bahwa di bulan Ramadan ini ada program yang dilaksanakan secara rutin oleh pimpinan pusat Persistri dan bahkan oleh seluruh jenjang sampai ke pimpinan jamaah dan juga pimpinan ranting barangkali ya, untuk gerakan amal soleh Ramadan yang insya Allah akan digelar pada tanggal 21 April atau 21 Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mensukseskan program tersebut secara bersama-sama. Tak lupa juga kami mengajak seluruh pemirsa TV dimanapun berada, Persis TV, untuk kepoin dulu yuk aktivitas apa nih yang sekarang sedang dilakukan oleh pimpinan pusat Persistri. Kita memiliki akun di media sosial, di Instagram ada Persistri PP dan di Facebook ada PP Persistri. Silakan mangga di scrolling gitu ya, dicari tahu aktivitas apa saja yang sudah kita laksanakan. Termasuk ada juga website yang kita miliki, www.persistri.or.id. Baik pemirsa TV dimanapun berada, menarik sekali bahasan kita pada sore hari ini. Dan ini sudah ada masuk pertanyaan Teh ke meja redaksi kita. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita menyimak dulu sajian yang akan lewat berikut. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Masuk di segmen pertanyaan pada Ramadan Cinta Persistri. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama ini Bu, menarik sekali ya pertanyaannya. Saking ingin meraih saat yang terbaik dan terindah di bulan Ramadan katanya. Bolehkah kita melaksanakan sholat tarawih di malam hari dan sekaligus sholat tahajud ya pada subuh harinya? Jadi double, bagaimana kira-kira pandangan Ibu? Iya. Tadi walaupun qiyamul lail ini merupakan salah satu ya hal atau ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan untuk meningkatkan ya, nilai ibadah saum kita, tapi perlu diketahui juga ya bahwa walaupun tadi menggunakan istilah qiyamul lail atau sholat malam yang tadi saya sudah jelaskan, ada tarawih, ada tahajud, ada witir. Nah, Rasulullah itu menurut Siti Aisyah tidak pernah beliau melaksanakan kalau sudah tarawih beliau tidak melaksanakan tahajud ya. Tapi kalau belum tarawih beliau melaksanakan tahajud. Jadi begini ininya ya kaidahnya, kaidah atau batasannya.
Jadi sholat yang dilaksanakan di malam hari sebelum tidur setelah Isya di bulan Ramadan itu namanya sholat tarawih. Sholat yang dikerjakan di malam hari sebelum tidur, sesudah tidur ya di bulan Ramadan itu namanya sholat tahajud sesudah tidur. Yang ketiga, sholat yang dikerjakan di malam hari kemudian dilaksanakan sebelum tidur di luar bulan Ramadan itu namanya witir gitu ya. Nah, jadi yang membedakan adalah bulan pelaksanaan ininya ya waktunya. Jadi kalau di bulan Ramadan sebelum tidur itu namanya tarawih. Kalau di bulan Ramadan setelah tidur itu namanya tahajud. Kalau di luar bulan Ramadan itu namanya tahajud bisa, witir bisa. Kalau tahajud setelah tidur, kalau witir sebelum tidur ya. Nah, jadi tidak perlu ya kita melaksanakan kedua-duanya kalau salah satunya sudah dikerjakan. Kalau kita tadi sudah sempat sholat tarawih setelah Isya, maka di malam hari atau tengah malam atau 2/3 malam tidak perlu lagi kita sholat tahajud. Tetapi kalau kita misalnya sehabis sholat Isya ketiduran sehingga tidak sholat tarawih, maka kita nanti di tengah malam kita sholat tapi namanya bukan sholat tarawih. Kenapa? Karena sudah tidur terlebih dahulu. Itu kategorinya sholat tahajud. Ya. Gitu. Jadi syaratnya tidak boleh tidur dulu kalau tarawih, dan itu adalah salah satu keistimewaan mungkin ya Bu ya. Jadi hanya dilaksanakan di bulan Ramadan tarawih. Itu tarawih. Baik, alhamdulillah ya, menambah ilmu untuk kita semua semakin jelas gitu. Jadi kalau selama ini barangkali ada pemirsa TV yang saking ingin afdolnya di double-double gitu kan. Sekarang kita sudah menerima ilmunya dari Ibu gitu, bahwa cukup kalau di bulan Ramadan tarawih saja, atau tadi kalau ketiduran ya baru nanti dilaksanakan tahajud, tapi hanya satu di antara dua salat tadi. Jelas ya? Baik, berikutnya, bagaimana sih pandangan Ibu Bu tentang fenomena hataman Al-Quran ya di kalangan ibu-ibu yang melaksanakan tadarusan? Karena kan mengejarnya pada saat bulan Ramadan itu berapa kali sih kita bisa hataman gitu istilahnya. Nah, mohon pandangan dan pencerahannya Ibu. Ya, tadi yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran sebagai salah satu hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan nilai atau kualitas ibadah saum kita. Sebagaimana tadi Rasulullah juga dibimbing oleh malaikat Jibril ya. Di ini ya, tidak ingin hatam ya. Tapi yang penting di sini tadarus yang penting kita lakukan itu istiqomahnya ya. Jadi bukan yang dikejar hatamnya, tapi istiqomahnya. Nah, bahkan saya ingin sekali kepada ibu-ibu yang suka melaksanakan tadarusan di bulan Ramadan, itu seringkali di mana-mana ya, di jenjang bawah itu mereka punya target hatam. Ya, sehingga pas saya ikutan juga kok bacaannya kok masih ada yang belum lancar. Maka kata saya lebih baik jangan mengejar hatam, tapi perbaiki ini bacaan. Bahkan kalau bisa kita memahami apa yang kita bacakan. Jadi minimal lah sekali-kali ada tafsirnya, terjemah minimal ya. Jadi bukan nerolong gitu ya. Tadarusan itu setiap orang kan 5 ayat gitu. Sehingga 2 minggu pun hatam ya, selesai tamat ya. Nah, itu tidak diharapkan ya seperti itu. Mudah-mudahan di tahun sekarang nanti ya di bulan Ramadan atau di tahun sekarang Ramadan sekarang diubah ya cara tadarusnya, tidak hanya mengejar target hatam ya, tapi yang terpenting adalah istiqomahnya, berkelanjutannya, dan yang terpenting faham ya, bisa benar ya, bisa dan benar ketika membacanya dan memahami isi kandungan atau minimal arti dari atau terjemah dari ayat tersebut. Walaupun punya target hatam itu lebih bagus ya, hanya itu tadi jangan hanya mengejar hatam ya, karena tidak diperintahkan ya. Tidak ada perintahnya bahwa kita setiap bulan Ramadan harus hatam Al-Qur'an, bahkan harus berapa kali hatam, tidak ada ya. Yang disebutkan di sini adalah tadarus Al-Qur'an secara umum dalam makna
istiqomah ya, istiqomah atau rutinnya itu ya. Makanya tadi kata saya mau setelah sholat 1 lembar, 2 lembar, 5 lembar, bahkan 1 juz itu silahkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan yang dimiliki ya. Nah, ini barangkali ya jadi peringatan ya kepada ibu-ibu, mudah-mudahan diperhatikan. Kalau bapak-bapak jarang ya yang tadarusan. Ada juga ya, tadarus di bulan Ramadan, paling tadarusnya ceramah ya, pengajian kalau bapak-bapak. Jarang-jarang kayak ibu-ibu kan dari setelah sholat subuh sampai jam 6 itu ya membahas. Bahkan ditarget sehari 3 juz misalnya, itu harus tamat. Hanya itu ya sayang gitu ya, sudah bagus, semangatnya sudah bagus gitu ya, programnya sudah bagus, sudah rutin, hanya perlu ditingkatkan ya, tidak hanya hatam, tapi lebih kepada memahami, terutama makharijul huruf atau tajwid lah, bisa dikatakan tajwidnya atau tahsinnya, kemudian itu makna kandungan atau isi kandungan dari ayat yang dibaca ya. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Jadi semakin jelas juga ya bagi Bapak, Ibu, pemirsa Persis TV dimanapun berada yang selama ini kalau Ramadan sudah biasa hataman, diperbaiki lagi dari hataman nanti insya Allah jadi kebiasaan di bulan-bulan di luar Ramadan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemahamannya juga, itu barangkali yang ingin kita kejar ya dari bacaan Al-Quran kita. Baik, tanpa terasa waktu hampir di penghujung acara kajian kita pada sore hari ini. Kami selanjutnya memberi kesempatan kepada Ibu narasumber untuk menyampaikan pernyataan penutup barangkali ya yang disampaikan kepada pemirsa. Silakan Ibu. Iya, jadi kesimpulannya, mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih bisa hari ini melaksanakan saum Ramadan ya, karena kita tidak tahu ya, belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan atau bisa melaksanakan saum Ramadan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan saum Ramadan atau ibadah Ramadan kita pada tahun ini ya, itu dengan 3 cara yang tadi ya, lebih jangan dijaga ya qiyamul lailnya, baik itu taraweh ataupun tahajud, karena tadi ya orang itu tidak sama, ada kemungkinan suatu saat dia bisa keburu taraweh, suatu saat tidak keburu taraweh sehingga bisa melaksanakan tahajud. Jadi jangan sampai bolong atau tidak melaksanakan sama sekali. Artinya boleh kalau tidak keburu taraweh ya nanti saja setelah tidur kita melaksanakan sholat tahajud ya. Kemudian yang kedua juga, walaupun kita selama ini sudah terbiasa, saya yakin ya ikhwati iman sudah terbiasa membaca Al-Quran baik itu setelah sholat ataupun sebelum sholat ya. Namun barangkali di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi ya, lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya membaca tapi seperti tadi dinyatakan lebih kepada perbaikan bacaan, kemudian juga untuk bisa memahami makna sedikit-sedikit saja ya, 1 ayat atau berapa ayat ya, tidak mesti sekaligus kita paham ya. Nah itu, kemudian yang ketiga pun mari kita manfaatkan momen Ramadan tahun ini untuk berbagi kebaikan ya. Di antaranya mari kita sukseskan program-program jamiah yang bersifat sosial ya di bulan Ramadan atau Ramadan tahun ini, sehingga akan lebih terasa ya keberadaan jamiah kita oleh masyarakat umum, bahwa ya ada manfaatnya, tidak hanya secara ruhiyah atau batiniah, tapi juga ada manfaatnya secara lahiriah ya. Itu barangkali sebagai penutup ya untuk materi tentang Ramadan terbaik dan terindah ya, sebagaimana judul. Jadi harapan kita mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dan terindah bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jazakillahu khairan katsiran sekali lagi. Semoga sehat walafiat selalu dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Persis TV, setiap detik adalah saat yang terbaik. Mari menjadikan bulan Ramadan yang penuh berkah ini sebagai saat yang terbaik dan terindah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan menjemput magfirah. Saya, Wanti Fitriani Mulyasari, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian seluruhnya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan permohonan maaf jika dalam penyampaian pada sore hari ini terdapat banyak kekurangan.
Ditutup dengan doa Allahu ya'khudhu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.